Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, kekacauan di dunia One Piece benar-benar tidak bisa dihindarkan oleh pihak pemerintah dunia dan juga angkatan laut. Bagaimana tidak, hanya butuh waktu 1 minggu di dunia One Piece saja, pemerintah dunia selaku pemegang kekuasaan tertinggi saat ini mulai dibuat pusing oleh kejadian-kejadian yang di luar ekspektasi mereka. Mulai dari kekacauan yang terjadi saat pertemuan Reverie yang disebabkan oleh kelompok organisasi terlarang, yaitu Revolutionary Army, di mana mereka berhasil menyatakan perang terhadap pihak pemerintah dunia. Lalu jatuhnya Yonko, Kaido, dan Big Mom dari tahta mereka, dan perburuan mantan anggota Shichibukai yang justru menyebabkan salah satu anggota angkatan laut yaitu Kapten Koby diculik oleh kelompok bajak laut Kurohige. Dan dari semua fakta-fakta tersebut, jelas hal ini semakin memperkuat ucapan dari Gorosei, jika keseimbangan di dunia One Piece tidak bisa dipertahankan untuk selamanya. Gorosei juga menilai jika harus ada pembersihan masalah yang dilakukan, dan pada manga One Piece chapter 1060 menjadi bukti nyata jika kerajaan Lulusia yang saat itu telah diambil alih oleh pihak Revolutionary Army benar-benar telah dihancurkan oleh Im Sama, termasuk tangan kanan Revolutionary Army, yaitu Sabo. Well, tentunya semua ini cepat atau lambat akan membawa semua pihak yang ada di dunia One Piece terbawa dalam sebuah arus gelombang pertempuran besar yang bernama Perang Tahta. Lalu yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, apakah kelompok bajak laut topi jerami sudah siap untuk menghadapi Perang Tahta dengan kekuatan mereka saat ini? Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Sebagai fan One Piece, kalian semua pasti sudah tahu, jika ada isu yang cukup sensitif untuk pemerintah dunia, maka pemerintah dunia tak segan-segan untuk menghabisi mereka. Dan insiden Ohara 20 tahun yang lalu adalah bukti nyatanya. Dan hal ini pun terulang kembali saat ini pada manga One Piece chapter 1060, di mana Sabo yang mengetahui kebenaran tentang tahta kosong mencoba memberikan informasi tersebut kepada Monkey D. Dragon. Di sisi lain, pihak pemerintah dunia khususnya Im Sama yang tidak ingin informasi tersebut tersebar ke seluruh penjuru dunia One Piece, seketika itu pun langsung menghabisi Sabo dengan cara menghancurkan kerajaan Lulusia. Belum diketahui pasti apakah itu merupakan kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh Im Sama, atau justru salah satu senjata kuno yaitu Uranus. Namun yang jelas jika kita melihat kekuatan tersebut, memang sangat mustahil bagi orang-orang yang saat itu berada di kerajaan Lulusia untuk bisa selamat. Jelas mengetahui hal ini, pihak Revolutionary Army tidak akan diam begitu saja. Apalagi saat ini Bartolomeo Kuma yang berhasil diselamatkan bisa menjadi kunci bagi pihak Revolutionary Army untuk mendapatkan informasi yang amat sangat penting mengenai pemerintah dunia. Lalu di sisi lain, saat ini semua orang yang telah mengetahui Luffy adalah seorang Yonko, dan poster bounty-nya pun menggunakan foto wujud nikahnya, akan membuat semua pihak menarik perhatiannya kepada Luffy. Dan hal itu pun terbukti pada manga One Piece chapter 1061 kemarin, di mana Jawari Bani menanyakan kepada Luffy mengenai wujud di poster bounty-nya yang terlihat aneh. Bani juga mengira saat ini rambut Luffy sudah berubah menjadi putih. Luffy yang belum mengetahui jika awak keningnya tersebut berhubungan dengan sosok Joy Boy, hanya mengatakan jika itu merupakan penampilannya saat dia di situasi yang benar-benar merasa bebas. Nah, tentunya kalian juga pasti tahu, jika kelompok bajak laut Goldie Roger sajalah yang sampai saat ini telah berhasil menemukan Pulau Locktail dan mengetahui isi pesan yang disampaikan oleh Joy Boy mengenai kebenaran yang terjadi di dunia One Piece, lebih tepatnya saat terjadinya abad kekosongan yang berkaitan dengan sosok Dewa Matahari Nika. Dan salah satu orang yang mengetahui hal tersebut adalah Silver Rayleigh. Jelas Rayleigh yang mengetahui Luffy telah berhasil berubah ke wujud nikahnya pasti tidak akan diam begitu saja. Apalagi saat ini Rayleigh yang berada di Amazon Lily bersama dengan buah Hancock pastinya akan melakukan sebuah pergerakan dan bertemu dengan Luffy untuk memastikan apakah Luffy benar-benar sudah siap untuk menjadi the next Joy Boy. Nah, dari sini ada kemungkinan besar jika Joy Boy di masa lalu adalah pengguna kekuatan buah iblis mythical Zoan Hito Hitonomi model Nika. Karena hal ini diperkuat dengan ucapan Gorosei pada manga One Piece chapter 1044,
jika kekuatan buah iblis tersebut sudah mereka incar sejak 800 tahun yang lalu, namun mereka selalu gagal untuk mendapatkannya. Kurosai juga menilai bahwa kekuatan awakening Dewa Nika merupakan kekuatan yang paling tidak masuk akal yang ada di dunia One Piece. Selain itu, pertemuan kembali Luffy dan Rayleigh jelas menjadi sebuah hal yang sangat menarik karena secara tidak langsung hal ini juga bisa mewujudkan impian dari Goldie Roger yang memang sangat menantikan sosok Joy Boy ketika itu. Nah, meskipun Roger dan anggota bajak lautnya terlalu cepat untuk mengungkap kebenaran tentang dunia One Piece, namun tekad dan harapan Roger tetap mengalir kepada para mantan anggota bajak lautnya, di mana mereka semua nantinya akan membantu Luffy. Dan saat ini, kelompok bajak laut topi jerami hanya tinggal menemukan satu road poneglyph lagi untuk menuju ke Pulau Locktail. Tetapi pastinya semua itu bukanlah hal yang mudah, karena seperti yang kita tahu, pemerintah dunia tidak akan diam begitu saja melihat kelompok bajak laut topi jerami akan mengungkap kebenaran yang selama ini dirahasiakan oleh pihak pemerintah dunia. Di sisi lain, para bajak laut lainnya pun pastinya juga tidak akan diam begitu saja. Nah, pertemuan Luffy dan Rayleigh akan membuat Luffy untuk bisa menyempurnakan dalam menggunakan kekuatan Gear 5-nya. Perlu diingat, sampai saat ini masih belum diketahui dengan jelas apakah Luffy benar-benar harus tidak sadarkan diri terlebih dahulu untuk membangkitkan awakeningnya atau tidak. Karena pada manga One Piece chapter 1043, sebelum Luffy membangkitkan awakeningnya, Luffy ketika itu diajar oleh Kaido sampai tidak sadarkan diri, bahkan terlihat sampai sekarat. Artinya ada sebuah case tertentu jika Luffy ingin menggunakan mode Gear 5-nya tanpa harus di fase di mana Luffy tidak sadarkan diri. Dan inilah yang menjadi peran Rayleigh untuk menyempurnakan hal tersebut dan teknik lanjutan dari mode Nika Luffy. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai prediksi One Piece di mana Silver Rayleigh akan menyempurnakan teknik lanjutan dari mode Nika Luffy. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.